Buat yang doyan jajan Chinese food, kudapan yang satu ini pasti akrab banget di lidah ya kan? Apalagi jenisnya ada banyak banget nih bos. Dari yang kelas bintang 5 sampai jajanan kaki 5. Rasanya yang gurih dan ukurannya yang mungil gak bakal bikin kita kekenyangan. Cocok kan buat yang lagi diet? Gak cuma endul rasanya, ternyata bisnisnya juga bikin cuan bos. Meski baru sebulan jalan, tapi resto dengan konsep Hongkong otentik ini tetap dicari konsumen, bahkan sampai waiting list. Wadidaw, kepo dong, itu rahasianya apa ya? Bos mau tahu seberapa cuannya? Dimsum yang ada di Bogor bisa meraih ratusan porsi setiap harinya. Tetap di Cuan Bos. Wah, belum apa-apa rasanya udah salut duluan nih bos. Gimana enggak, di tangan perempuan tangguh inilah dimsum toko sebelah menjadi kesayangan warga Bogor. Gara-gara suka liburan, malah jadi mesin cuan. Eits, jangan heran ya bos, begitu masuk kita bakal ngerasain suasana ala-ala Hongkong. Cakep nih. Meskipun di sini udah banyak yang mainin konsep serupa, tapi Kak Hani gak mau tuh produknya B aja. Makanya tiap bulan ada aja inovasi menu baru yang doi keluarin. Biar pelanggan gak melipir dan makin banyak pelanggan baru yang datang. Meskipun si dimsum ini adalah bintang utamanya ya bos, tapi teman-temannya banyak. Ada bakmi, bubur, congfan, bakpao, hakau, nasi kukus, seafood, mochi, dan masih banyak lagi. Oh iya bos, di sini Kak Hani memproduksi dimsum sendiri ya. Jadi soal kualitas rasa, no kaleng-kaleng ya bos. Pertama, berbedanya itu kita buat sendiri. Dari bahan mentah, prosesnya itu kita semua dari tepung. Kita nggak ada yang beli frozen. Jadi kita resep sendiri, kualitas semua bahan juga kita pilih sendiri. Menu-menu yang kita ciptakan di sini juga ada menu yang mungkin sama, tapi ada juga menu yang berbeda. Jadi kita ciptakan terus, tiap bulannya itu pasti ada yang berbeda. Itu sih keunikannya karena kita punya head chef yang memang kompeten gitu. Ini baru gokil, resto rame kayak begini langsung dihajar inovasi. Dijamin makin ngantri. Kelihatan kan, semua proses pembuatannya dilakukan dengan standar yang jempolan. Bahannya semua segar. Mulai dari ayam, seafood, sampai semua bahan pelengkapnya. Kualitas nomor 1 buat para pelanggannya. Nah, dengan kualitas begini, harga jualnya nggak nyekik loh bos. Mulai dari 16 sampai 30 ribuan aja per porsinya. Sumpah, jadi penasaran deh, sebulan bisa ngantongin omset berapa sih kak? Kalau per hari tuh kita awal-awal sih pasti sepi ya. Tapi kalau sekarang sih udah alhamdulillah udah rate-nya itu 100 sampai 400 lah sebulan itu. Wih, mantap kali cuannya. Apalagi nih, sebagai generasi milenial, Kak Hani udah siap melebarkan cabang bisnisnya ke berbagai kota. Udah pasti dong cuannya bakal makin membesar bos. Ditambah pembeli bisa datang dari mana aja dan memesan kapan saja. Keren kak. Nah, uniknya, meskipun banyak banget food vlogger yang mereview masakan di sini, gak ada satupun yang settingan loh bos. Jadi semua konten promo di sosmed real sesuai aslinya. Kesusahannya sebenarnya nggak ada karena kan dari kita eksistensi kita di dunia entertain kan makin gampang kita untuk marketing usaha gitu ya. Kalau orang kan mungkin harus bayar influencer, harus bayar food blogger atau bayar konten kreator atau apapun. Ini kita sekali posting, kita bisa langsung kayak ada viewernya lah gitu. Nah, karena dibebasin konten, makin happy lah konten kreatornya. Apalagi bukanya 24 jam pula. Makin gak mau pulang pembelinya. Tapi Kak Hani emang sepanjang bisnis lancar mulus-mulus aja gitu? Pernah gak sih ngalamin hal yang gak enak pas di awal ngerintis usaha ini? Untuk melancarin dimsum ini, aku sempat nabung dari hasil-hasil
kerja sebelumnya, terus pokoknya aku tuh memang orangnya sederhana banget ya, nggak suka, lebih baik nabung, nggak banyak. Kadang-kadang kita juga harus kayak menjual aset kita lah, kadang buat bantuin modal di sini kan. Tapi kan jangan sampai ngutang, yang penting ya udah yang kita punya aja. Tuh, denger kan? Benar-benar persiapan matang sebelum perang ya. Siapin amunisi dulu, bos. Jadi inget, awal mula usaha nggak cuma berdarah-darah, tapi juga diremehkan banyak orang. Tapi Kak Hani nggak ambil hati dan fokus pada mimpi. Rela berkorban demi cerahnya masa depan. Plus, buru-buru berkembang biar nggak stuck di tengah jalan. Nah bos, gimana tadi udah lihat kan keseruan bisnis dimsum ala Hong Kong yang ada di Bogor. Buat kalian di rumah buruan deh, tentuin bisnis kalian. Dan jangan lupa kalau bisnis itu harus yang kalian suka, biar ngejalaninnya itu nggak setengah-setengah. Tapi yang terpenting, cuan bos. Gila bos, semudah ini mau masak. No ulek-ulek bumbu, no ribet. Tinggal tuang, langsung aduk deh. Wow, solusi cerdas buat ibu-ibu yang gak mau riweh dan irit belanja nih. Hihihi. Kalangan artis kenamaan seperti Zaskia Meka dan Tisa Biani termasuk pasukan masak-masak no ribet nih bos, yang udah memakai bumbu dapur buatan lokal asal Mojokerto, Jawa Timur ini. Gak perlu sampai bikin kantong kempes. Per sachetnya cuma Rp500 aja bos. Murah meriah, bikin happy warga plus 62. Hihi. Omset ratusan juta tiap bulan masuk kantong bos. Lebih salutnya lagi, demi menjalankan bisnis ini, Doi sampai rela resign loh dari statusnya sebagai PNS. Kenalan dulu lah kita sama pengusaha satu ini. Halo bos, selamat datang di perusahaan pabrik bumbu, solusi praktis dan ringkes untuk ibu-ibu. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Kenalin nih bos, Mbak Egi. Meski usianya baru 25 tahun, Doi nggak ragu memilih bisnis sebagai jalan ninjanya bos. Bahkan Mbak Egi sampai rela loh meninggalkan statusnya sebagai PNS. Menurutnya bisnis satu ini cukup menjanjikan bos. Kita semua tahu kan ya kalau Indonesia ini negara agraris ya, yang mana potensi rempah-rempahnya itu sangat besar sekali gitu, sampai bisa diekspor. Itu juga kalau misalnya kita lihat sejarah, dulu juga Indonesia dijajah karena rempahnya gitu kan ya. Jadi ya saya sebagai kaum milenial, jadi ya berpikiran untuk kenapa sih kita nggak mengembangkan rempah-rempah yang ada di Indonesia ini ya menjadi naik kelas, kemudian kita juga bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi gitu kan. Dan kita juga otomatis akan membantu perekonomian para petani juga, kayak seperti itu. Melihat potensi alam Indonesia yang gak main-main ini, Doi gercep nih menangkap peluang emasnya bos. Dengan diolah sedikit, cuan yang didapat bisa sebukit. Untuk bisa memenuhi kebutuhan produksi hariannya, Mbak Egi bekerja sama dengan 50 petani yang tersebar di Jawa Timur dan di luar Jawa Timur. Soal harga tentunya saling menguntungkan kedua belah pihak ya bos. Mbak Egi sangat ketat ya bos kalau soal bahan baku. Kualitas yang dipilihnya benar-benar harus yang bagus. Seperti apa sih Mbak Egi kualitas bahan bumbu bubuknya? Nah bos, untuk bahan sendiri kita ambil dari petani loh, dan pastinya kualitasnya baik-baik ya. Untuk yang pertama, ketumbar. Bisa kita lihat ya kualitasnya, bahwa warnanya itu nggak seragam nih, ada yang agak putih, ada yang coklat, dan kemudian tidak banyak yang pecah. Dan kalau dari segi aroma kita cium, nah aromanya ketumbar banget ya, sangat kuat. Kemudian untuk lada, hampir sama seperti ketumbar, warnanya tidak seragam, ada yang agak putih, ada yang agak coklat. Ini menandakan apa? Dia tidak menggunakan pemutih, jadi aman untuk kita ya. Kemudian yang terakhir ada kunyit. Bisa kita lihat ini, kunyitnya ini masih seger-seger ya, masih besar-besar. Ini tandanya apa? Masih banyak kandungan air dan masih fresh. Wah, nggak sembarangan pakai bahan baku nih bos. Kudu diseleksi agar mendapatkan kualitas yang terbaik. Tapi nggak dipungkiri ya, meski sudah ada rekanan petani, bahan baku kadang masih sulit didapat.
Kalau bahan bakunya nggak ada, kita nyari supplier lain sih, nyari petani-petani lain gitu. Karena kan tiap daerah itu bisa beda-beda kan masa panennya. Cuma kan kita bisa menyiasati kayak misalnya ini produksinya disedikitin dulu gitu. Kemudian nanti pas banyak, pas harga murah kita stok yang banyak kayak gitu. Menyiasati harga pasar ya Mbak. Selain dari harga beli, Mbak Egi juga menyiasati dari berat bersih kemasan bumbunya. Makanya, harga yang dijual ke pasaran bisa murce, 500 perak aja bos. Meskipun murah, kualitasnya nggak murahan nih bos. Kalau disimpan dalam suhu ruangan, bisa bertahan sampai 2 tahun. Mbak Egi menjamin produknya udah tersertifikasi. Oh, aman banget Kak, kita udah tersertifikasi halal, HACCP, terus Kemtan RI juga. Nah, kenapa Kemtan? Karena kita berasal dari 100% rempah asli gitu, tanpa campuran apapun. Makanya sertifikatnya itu Kemtan. Kalau misalnya ada campurannya kan masuknya ke BPOM. Wah, cakep. Jaminan produk rempah asli. Jadi aman buat dikonsumsi. Nggak perlu worry ya ibu-ibu kalau mau masak satset. Sejauh ini sudah ada ratusan reseller yang tergabung bos untuk berjualan bumbu dapur ini. Apalagi kalau mau mendekati hari-hari tertentu, penjualannya bisa meroket bos. Mantap. Kalau di sini peminatnya cukup banyak karena cukup digemari sama masyarakat di sini, apalagi kemarin pas tahun baru itu dan mendekati hari-hari puasa ini, biasanya laku bisa sampai 5-6 karton per bulannya. Mantap Pol, peluang jadi pedagang bumbu bubuk gini lumayan juga ya. Jadi penasaran nih tim cuan, berapa sih omset dari usaha bumbu bubuk Mbak Egi ini? Ya kita penjualannya di angka 1000 karton lebih lah pasti. Kalau omsetnya mungkin 100 juta lebih sih satu bulannya. Wow, ratusan juta masuk kantong Mbak Egi tiap bulan. Pantesan aja milih resign ya Mbak. Jangan lihat sekarangnya aja ya bos, masa-masa suram pernah juga dialami Mbak Egi. Makanya Doi rajin banget jualan secara online dan offline bos. Selain itu, Doi juga memperluas target pasar produk bumbunya bos. Salah satunya menyuplai bumbu ke industri kuliner. Salut, pebisnis milenial emang kudu satset ya bos, kayak produknya ya Mbak. Biar usaha tetap survive dan makin berkembang. Semangat terus mencari cuan ya Mbak. Nah bos, ini kita ambil dari petani lokal loh. Jadi secara tidak langsung kita juga membantu perekonomian mereka. Jadi yuk kita pakai produk lokal, yang penting cuan bos. Gede-gede banget nih bos buahnya. Jangan terkejut dan bingung ya, ini tuh buah alpukat loh. Alpukat ini jenis premium bos, makanya bentuknya agak lain dan ukurannya di luar nurul. Harga per buahnya bisa mencapai Rp100.000 loh bos. Dari kebun alpukat premium ini bos, bisa mendulang cuan 0,5 M dalam sebulan. Wow banget ya bos. Dulunya yang punya kebun ini kerjanya cuma tukang stek tanaman keliling bos. Tapi sekarang Doi malah bisa punya agrowisata kebun alpukat jumbo terbesar di Kediri, Jawa Timur. Bukan sinetron ya bos, tapi kisah nyata nih. Jadi penasaran deh tim cuan, pengen main-main ke kebun alpukat jumbo ini. Halo bos, selamat datang di kebun alpukat premium Kediri. Nah, saya punya 57 jenis varian alpukat. Bagi yang penasaran, tetap simak di Cuan Bos. Gila, 57 varian alpukat ada di sini bos. Wajar sih orang-orang pada penisirin ke kebun agrowisata ini. Meski di sini ada 57 varian alpukat, tapi yang paling laris manis di sini ada 3 ini bos. Apa aja ya? Yuk kita kepoin. Yang pertama, alpukat Markus. Ukurannya unik ya bos, bulat, segede-gede kepala bayi nih.
emang jadi salah satu alpukat terberat dan favorit pengunjung. Emang berapa sih harganya, Pak? Bos, jadi ini adalah alpukat Markus. Alpukat Markus itu berbuahnya 1 tahun sekali. Nah, alpukat Markus itu punya kelebatan yang luar biasa, punya yang besaran yang luar biasa. Alpukat Markus bisa mencapai 2 kilo up. Nah, untuk harga alpukat Markus ini saya menjual 50.000 per kilo. Artinya kalau ini 2 kilo lebih, berarti ini bisa mencapai 100.000 per buah. Wah, harganya lumayan nyesek ya kalau dibandingin sama alpukat lokal, Bos. Eits, tapi tunggu dulu, kualitasnya sebanding kok. Daging alpukatnya tebal-tebal nih, makin puas kalau mau dimakan langsung ataupun diolah. Selanjutnya ada alpukat Tan Bich atau alpukat jumbo Vietnam nih. Alpukat satu ini punya ukuran panjang dan rasanya manis lembut. Serta memiliki rasa mentega di akhirnya, gak bikin enak, Bos. Harganya lumayan nih, bisa tembus 75.000 per kilo. Dan terakhir adalah alpukat kelut nih, Bos. Duh, alpukat satu ini unik banget bentuknya, memanjang seperti terong. Untuk menikmati buah ini, potongnya secara horizontal ya, Bos. Jadi bentuknya membulat. Tinggal belah dan hap. Ini rasanya manis ya, Bos. Kandungan air sangat sedikit dan rasanya nagih banget. Pokoknya enak pol deh di lidah, Bos. Tapi ada kualitas, ada harga ya, Bos. Buat yang mau mencicipi alpukat ini harus rela rogoh kocek dalam-dalam nih. Per buah dibanderol Rp100.000. Udah jadi makanan sultan ya, Bos. Kalau lihat hasil alpukatnya yang wow banget begini, jadi penasaran nih sama cuan si Bapak. Boleh dong dibisikin cuannya, Pak Agus. Buah alpukat saya setiap minggu panen 2 ton. Untuk bibit saya kirim ke seluruh Indonesia itu per bulan rata-rata 20.000 pohon per bulan. Harga bibit itu variasi, mulai dari harga 50.000 yang kecil. Kalau yang ada buah-buahnya ini mulai 1 juta sampai 3.500.000, jadi variasi. Kuy, kita hitung-hitungan nih, Bos. Kalau dalam sebulan aja ada 8 ton alpukat yang laku dengan harga minimal Rp50.000, maka omsetnya bisa nyampe 500 miliar nih. Belum lagi dari hasil jual bibitnya ya, Bos. Bisa dibilang cuannya jumbo banget ya, sejumbo buah alpukatnya. Rata-rata alpukat ini langsung ludes diborong para pengunjung wisata ya, Bos. Ide jadi agrowisata ini emang jadi cara unik Pak Agus menggait untuk konsumen dan mematahkan omongan netizen yang nyinyir dengan usahanya ini, Bos. Duh, sabar ya Pak Agus. Jadi banyak orang yang pada waktu itu ya ngomongnya apa bisa untuk hidup, apa bisa untuk menghidupi anak istri, bagaimana nanti penjualannya. Ketika orang menanam alpukat banyak di Indonesia, tentu saja alpukat pasti tidak laku. Itu bahasa-bahasa yang sering muncul. Kalau semuanya nanam alpukat, menjualnya kemana? Nah, itulah bagaimana kita dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif. Adaptif saat ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang survive. Yes, survive dan makin besar ya, Pak. Siapa sangka nih, Bos, Pak Agus ini cuma lulusan STM yang kerjanya serabutan. Mulai dari tukang stek tanaman sampai penggembala ternak. Saya dulu awalnya, saya hanya lulusan STM listrik. Saya tukang stek keliling, jadi pekerjaan saya adalah tukang stek keliling dan pengembala kambing. Jadi saya memang keluarga yang benar-benar tidak mampu. Mungkin satu desa ini yang paling tidak mampu saya. Itu mulai tahun 2007 saya baru bisa membeli sepeda motor. Dan dengan ketekunan saya mungkin ya, dan keikhlasan merawatnya dengan hati. Maka alhamdulillah hari ini saya sudah punya 6 kebun seluas 7 hektar. Salut deh sama perjuangan Pak Agus.
memiliki bakat dalam berkebun, membuat hasil kebunnya jarang mengalami kegagalan. Keren ya, Bos? Oh iya, nggak cuma jual buah alpukatnya aja, Pak Agus juga menjual bibit alpukatnya, Bos. Udah sampai seluruh Indonesia loh ngirim bibitnya. Jadi buat yang hobi tanaman, bisa banget nih menanam alpukat di rumahnya. Gimana, Bos? Tertarik datang dan langsung mencicipi nggak nih? Penampakan alpukatnya yang jumbo bikin orang mupeng buat belajar. Atau mencicipi rasa dari alpukat-alpukat ini. Apalagi yang datang ke sini rata-rata ibu-ibu loh, Bos. Karena suka sekali alpukatnya besar-besar. Ya lihat di TikTok, lihat teman-teman itu kok banyak nge-share itu loh, Mbak. Jadi ya kok seneng pengen merene ngoten. Makin senang deh ibu-ibu kemari, soalnya gratis biaya masuknya, Bos. Pengunjungnya yang datang banyak dari Surabaya dan luar Jawa Timur. Gak salah pilih deh, Pak Agus menanam buah alpukat. Saya melihat kenapa saya tertarik alpukat itu ada beberapa pengamatan saya salah satunya alpukat itu punya kebutuhan yang luar biasa, tentu saja untuk superfood, healthy food, dan juga skala berkebutuhan masyarakat di Indonesia adalah nomor satu adalah alpukat. Ketika alpukat sudah dikonsumsi, maka konsumsi buah-buah yang lainnya. Superfood dong, yang artinya kandungannya kaya akan vitamin dan antioksidan. Alpukat sendiri mengandung lemak tidak jenuh yang baik untuk kesehatan kulit, jantung, mata, dan cocok dikonsumsi bagi yang ingin diet. Wah, bisa pada kalap deh pecinta alpukat kalau mampir kemari. Nangis Bombay deh yang pernah meragukan bisnis ini. Jadi pelajaran juga nih, Bos, buat yang mau memulai. Biar nggak minder duluan apa kata netizen. Pokoknya pantang menyerah dalam memulai bisnis. Bos, saya itu seneng di dalam falsafah Jawa yang berbunyi sopo wong kang tekun gondeli teken bakal katekan, yang bisa diartikan barang siapa yang saat ini kreatif, inovatif, adaptif, maka akan menjadi orang-orang yang survive, orang-orang yang menang saat ini. Yang penting cuan, Bos. Bos, hewan satu ini emang bikin geli ya. Tapi buat sebagian orang bikin gemes nih. Buktinya di Surabaya setiap setahun sekali ada aja nih expo khusus untuk hewan-hewan eksotik. Komunitas ini emang banyak banget ya, Bos. Salah satu hewan eksotik yang disukai pasar adalah toke atau gecko. Meski kelihatan kecil begini, Bos, tapi harga jualnya sungguh menjanjikan. Kebayang nggak? Satu gecko aja harganya bisa mencapai jutaan rupiah loh. Gecko bukan sembarang gecko, Bos. Gecko cuan nih. Mitosnya sih bisa bawa keberuntungan. Kira-kira seberuntung apa ya, Bos? Hai Bos, selamat datang di bisnis reptil saya. Bisnis reptil saya ini berdiri sejak tahun 2008. Kita juga bisa ekspor dan import loh. Penasaran? Tetap di Cuan, Bos. Kenalin nih, Bos, Diki Firmansyah. Berawal dari hobi memelihara reptil, doi menjadi pebisnis reptil nih, Bos. Mulai dari biawak raksasa jenis Carlo, kadal jenis soa layar, sampai ular piton atau sanca. Reptil-reptil besar ini harganya fantastis, Bos. Bisa mencapai jutaan rupiah. Widih. Gak mau kalah sama reptil besar. Si reptil kecil imut ini harganya juga bisa mencapai 1 jutaan rupiah, bahkan bisa lebih. Harganya bisa lebih mahal, tergantung dari keindahan kulit gecko. Biasanya gecko yang disukai pasar adalah jenis crested gecko, leopard gecko, dan elf gecko. Asalnya ada yang berasal dari Eropa maupun dari Timur Tengah ya, Bos.
Menurut Mas Diki, memelihara gecko ini seperti berinvestasi loh bos, yang harga bisa makin mahal saat sudah besar. Leopard gecko ini memiliki nilai investasi yang tinggi, cukup tinggi, lumayan. Contoh ya, kita beli anaknya, kita jual dewasa itu untung. Contoh kita beli 250.000, kita jual dewasa ini kalau ini ukuran juvenil. Jadi dia ini remaja. Segini aja kalau di pasarnya jenis ini itu bisa mencapai 1,5 juta. Gecko ini setiap kali bertelur dia itu cuma 1 sampai 2 butir telur, tapi dalam sebulan dia itu bisa bertelur 3-4 kali. Jadi estimasi kalau dari anakannya kita bisa jual itu di angka 4-5 jutaan. Wah, definisi dari hobi jadi cuan nih bos. Ini juga yang buat temannya Mas Diki jatuh cinta sama dunia reptil dan ikut jualan gecko milik Mas Diki. Doi jatuh cinta sejak mulai memelihara gecko. Dia pertama nggak ada kayak virus-virus kayak, mohon maaf, kayak hewan-hewan yang lain, itu nggak ada virusnya. Terus dia juga tahan, ibaratnya kalau gecko ini semakin ekornya gemuk berarti cadangan makanannya banyak. Sehingga kalau mau ditinggal seminggu, 2 minggu, aman. Nggak ribet, terus nggak perlu mandi, nggak perlu dijemur. Oh alah, ini toh alasan para pembeli gecko. Nggak ribet ngurusnya. Makan seminggu sekali aja bisa tetap bertahan hidup. Asal cadangan makanan terpenuhi ya bos. Selain itu, buat beberapa ciwi-ciwi, gecko punya keindahan unik di matanya bos. Kalau cewek itu sukanya yang tipe-tipe seperti ini. Karena dia selain warnanya pink, lalu dia juga kalem. Terus yang ketiga, matanya itu ada kayak sembur birunya, jadi kalau orang cewek itu seperti dia pakai eyeshadow. Seperti ini kan dipegang mulutnya pun nggak ada masalah. Wah, cantik juga ya ternyata si gecko ini. Jadi nggak worry untuk melihat dari dekat. Keindahannya ini juga memikat pangsa pasar ekspor bos, seperti ke Jepang, Hong Kong, sampai ke Ceko. Wah, cuan melintir nih. Berapa ya kira-kira omset dari usaha ini? Let's say dalam sebulan ada 20 pembeli dengan angka 1,5 juta rupiah. Maka dalam sebulan omset didapat adalah 30 juta rupiah bos. Happy dong isi kantong, puluhan juta masuk dari hobi yang menjadi bisnis bos. Meskipun tantangan beternak hewan itu adalah saat ada kematian ya bos. Intinya mah kalau udah passion, masalah apapun bisa terselesaikan bos. Asal tetap semangat ya bos. Hai bos, ini semua saya awali dari hobi. Jadi, apapun yang kita awali atau kita dasari dari hobi, semua bakalan jadi luar biasa. Yang penting, cuan bos! Memulai bisnis sambil tetap bekerja umum bagi calon pengusaha ya bos. Biasanya hal ini dilakukan demi mengejar minat dan mengeksplorasi bidang yang mereka cintai bos. Selain itu, memiliki pekerjaan sampingan atau bisnis tambahan sering dilakukan oleh sejumlah orang yang ingin dapat memberikan sumber pendapatan tambahan demi menciptakan stabilitas finansial yang lebih baik bos. Tim Cuan udah nyiapin tipsnya nih buat yang mau kelola bisnis sampingannya. Bos, penting banget nih untuk memiliki dua lingkungan kerja yang berbeda ya, untuk memisahkan bisnis sampingan kita dari pekerjaan utama. Hal ini bisa membantu menjaga fokus dan mencegah campur aduk antara pekerjaan utama dengan bisnis sampingan. Bisa gawat bos, kalau sampai kecampur dengan pekerjaan utama kita. Selanjutnya bos, kejenuhan dan kelelahan adalah proses alami dari membangun bisnis sambil menjaga pekerjaan utama. Penting untuk mengambil waktu istirahat yang cukup untuk menjaga kesehatan mental dan fisik kita bos. Tapi tetap selalu menjaga konektivitas dengan komunitas pengusaha, sehingga kita dapat mencapai kesuksesan dalam berbisnis. Terus, setelah memiliki momentum dalam bisnis kita, mempekerjakan pekerja lepas dapat menjadi strategi yang efektif untuk menghemat waktu dan sumber daya. Pekerja lepas dapat membantu kita dalam berbagai tugas, seperti menulis konten, pengembangan situs web, penanganan administrasi, atau tugas lain yang memakan waktu tetapi tidak berkontribusi langsung pada hasil bisnis. Kemudian, komunikasi yang efektif ketika kita memiliki pekerjaan utama dan mengelola pekerjaan lepas. Kontraktor atau karyawan penting untuk memiliki saluran komunikasi yang efektif.
Karena akan memungkinkan semua orang untuk berkomunikasi dengan jelas dan terorganisir, Bos. Terakhir nih bos, sebelum kita memutuskan untuk stop dari pekerjaan utama dan beralih sepenuhnya ke bisnis kita, penting banget nih untuk menetapkan pendapatan kapan saatnya kita berhenti. Hal ini mencakup keuntungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar atau menghasilkan pendapatan yang setara dengan pekerjaan utama kita. Gimana? Udah siap kan punya bisnis sampingan di luar pekerjaan utama? Selalu fokus pada tujuan dan terus berusaha menghasilkan cuan, bos.